Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik sekali menanyakan terkait dengan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru, karena kebijakan dari kementerian pada tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi SNMPTN itu berubah nomenklatur menjadi SNBP, kemudian untuk SBMPTN itu berubah nomenklatur menjadi SNBT, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Pertanyaan saya, untuk mungkin sudah menjadi rahasia ya, bahwasanya PTN itu ketika menetapkan calon mahasiswa baru ya, disampaikan bahwasanya putra daerah itu akan diprioritaskan untuk diterima gitu ya. Ini kan kebetulan kami ini kan notabene kan dari Jawa Timur ya. Kira-kira berapa sih persentase dari UNY ya untuk menerima calon mahasiswa di luar daerah Jawa Timur gitu. Karena rumor yang beredar itu kalau di Jawa Timur yang kami ketahui, universitas di Jawa seperti itu tidak mau dinomorduakan. Jadi kalau memang anak-anak itu memilih PTN, sebaiknya menempatkan misalkan yang kuliah di UNY, maka jadikan UNY sebagai pilihan pertama dan kedua gitu. Kalau misalkan polanya berubah jadi misalkan pilihan pertamanya pilihan pertamanya itu adalah UNAIR, pilihan keduanya adalah UNY. Ketika anak-anak itu mendaftar di pilihan pertama tidak lolos, seharusnya kan diranggengkan di pilihan kedua. Yang kami dengar, yang sempat kami dengar, itu katanya itu hanya sekedar formalitas saja. Tidak akan mau PTN tersebut akan menskala prioritaskan anak yang memilih pilihan kedua. Apakah itu benar? Begitu. Itu yang pertama ya Mas ya. Kemudian yang kedua, penetapan kuota SNBP disebutkan bahwasanya minimal kuotanya adalah 20%. Itu minimal, artinya kalau misalkan kebijakan dari PTN itu berbeda, beda lagi. Untuk yang SNBT itu minimal kuotanya adalah 40%. Untuk jalur mandiri itu minimal kuotanya 30%. Yang ingin kami tanyakan, untuk jalur SNBP, jalur prestasi, di UNY itu berapa persentasenya? Karena kan minimal dari pemerintah itu kan 30%. Mungkin ada kebijakan sendiri. Kemudian untuk yang SNBT itu kira-kira kuotanya berapa? Kalau kebijakan dari pemerintah itu kan skalanya minimal 40%. Artinya dengan informasi mengenai kuota tersebut, kami menjadi tahu, oh kalau UNY itu mengambil kebijakan tidak mengambil standar minimal, tetapi dari 30 menjadi 40 begitu Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga pertanyaan saya terkait dengan jalur mandiri. Jalur mandiri itu kan bisa menggunakan tes, bisa menggunakan rapot. Ini mungkin anak-anak juga ya, perlu diketahui. Anak-anak jalur mandiri itu bisa menggunakan rapot, bisa menggunakan tes ya. Kalau di UNY, apakah ada sistem seleksi jalur mandiri dengan menggunakan dua model itu, menggunakan rapot dan menggunakan tes? Kira-kira yang lebih diprioritaskan itu yang tes atau pakai rapot gitu. Jadi itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, coba saya jawab ya. 3 pertanyaan ini penting banget buat adik-adik, buat masuk ke UNJ. Jadi untuk skala prioritas, mohon maaf Ibu, kita tidak ada di istilahnya wilayah DIY, Jateng, Jatim, Kalimantan, kita samakan. Ya. Terjawab kan satu. Yang kedua, untuk kuota SNBP sama SNBT itu untuk saat ini kita di minimalnya Bu. Jadi 30, 40, 30. Ya. Jadi monggo yang prestasi ataupun yang undangan nanti biasanya kalau nggak lolos di SNBP, SNBT, nah lanjut ke pertanyaan ketiga yang mandiri itu kita bisa rapot ataupun ya gini. Kalau konsepnya sih mandiri itu pasti semuanya ujian Bu, ada CBT-nya. Ya, yang rapot itu ada bisa Bu, cuma kalau saya pengalaman dari mungkin adik saya sendiri, saya pun nggak mau KKN.
Ya akhirnya adik saya mau daftar di UNJ ya dapat aja, saya nggak mau bantu. Ya keterimanya alhamdulillah di UGM. Ya daftarnya juga di UNJ juga, tapi udah nggak adalah gitu. Kedokteran gigi. Jadi apa ya? Itu kalau yang seleksi mandiri kita ada jalur khusus juga. Jadi teman-teman bisa mulai disiapkan untuk jalur hafid. Ya, kita ada hafidah. Monggo. Kejar akhiratnya, dunianya juga dapat. Jus bisa. Nah, nanti dapat akses jalan tol masuk UNJ. Ya. Bukan hanya masuk ini tadi ya pakai bis, tapi masuk diterima bisa di UNJ. diterima di UNY. Ya, jadi mahasiswa UNJ. 10 juz Itu kita ada jalur hafiznya. Untuk jalur prestasi, nah waktu SM itu teman-teman yang punya sertifikat apapun ya, sertifikat keahlian ataupun kejuaraan itu bisa dilampirkan. Semua sertifikat kecuali sertifikat workshop seminar jangan. Sertifikat langsung juga gitu. Tadi kayaknya saya lupa Ibu ada lagi ya. Apa ya? Yang enggak. Yang kedua tadi prestasi juara karya tulis ilmiah biasanya ya SMA, artikel. Nah, itu semua dilampirkan. Monggo. Kami itu dalam menyiapkan anak-anak itu memang bisa sukses di studi lanjutannya. Jadi setiap tahun ada peningkatan yang lulus di PTN ya. Khususnya yang kami kawal itu adalah di jalur SNBP dan jalur SNBT. Karena istilahnya kan berbeda. Kalau untuk jalur SNBT kami sudah menyiapkan yang namanya bimbel untuk persiapan tes skolastik. Kemudian untuk yang SNBP, karena SNBP kebijakan kali ini kan memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ini mungkin perlu diketahui anak-anak juga, jalur senam PTN istilahnya dulu begitu ya. Tahun lalu itu cukup anak-anak mungkin dengan menggunakan nilai raport ya, yang menentukan siswa eligible itu adalah 6 mapel nilai, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah dengan 3 mapel peminatan sesuai dengan nominalnya masing-masing. Dan mungkin kalau ada prestasi begitu bisa dilampirkan gitu, itu fokusnya itu. Nah untuk tahun ini itu kan berbeda Mas. Yang menentukan siswa itu apakah berkesempatan bisa di senam PTN, istilahnya dulu begitu, sekarang nggak SNBP. Itu adalah nilai seluruh mata pelajaran. Jadi nilai rapot anak-anak itu di rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5 seluruh mata pelajaran. Jadi bukan hanya 6 mapel yang saya sebutkan barusan. Nah, itu persentasenya hanya 50% untuk mendukung support PTN menentukan diterima atau tidaknya. Sedangkan 60% lainnya itu ditentukan oleh satu nilai mata pelajaran yang memang linear dengan prodi yang dipilih. Contoh nih, misalkan anak-anak pingin kuliahnya di jurusan sejarah, maka anak itu nilai sejarahnya harus bagus. Atau ada anak yang pingin kuliah di jurusan biologi, maka kan yang menjadi fokus konsentrasi dari PTN selain 50% tadi itu adalah nilai mata pelajaran biologi ditambah dengan portofolio, kalau tidak salah seperti itu supportnya. Nah ini bahaya untuk anak-anak yang lintas jurusan jika tidak memiliki nilai mapel. Contohnya ada anak IPS pengen kuliah di jurusan kimia, tadi jenengan mengatakan jurusan kimia. Nah oke lah, untuk 50% rapot bisa masuk ya. Tetapi faktor pendukung yang kedua, komponen pendukungnya itu kan ada nilai rapot yang memang linear dengan prodi yang dipilih. Nah kalau anak itu tidak punya nilai rapot kimia, ini kan nggak bisa menjadi, secara otomatis kita melihat di awal kamu tidak akan bisa lolos karena kamu tidak punya komponen pendukung. Kecuali kalau anak IPS SMA Tenggara, misalkan ada mereka dari materi pelajaran biologi, lintas minatnya misalkan biologi. Milih biologi kalau ada bisa. Demikian pula anak IPA yang linjur ke IPS, misalkan ingin kuliah di akuntansi. Mapel yang linear dengan akuntansi adalah ekonomi, begitu ya Mas ya. Itu mungkin bisa begitu gitu. Nah ini pertanyaan saya, di UNY itu mungkin sudah ada yang namanya strategi bagaimana menyikapi tentang
seleksi SNBP yang sekarang kebijakannya kan yang berubah, Mas. Bagaimana mungkin pengaturan kebijakan yang kuota rata-rata rapot itu 50%, apakah ada kebijakan yang berbeda, komponen pendukungnya apa juga sama 50%, karena disebutkan 50% itu adalah komponen paling sedikit untuk rapot, kemudian komponen pendukungnya itu adalah paling banyak 50%. Apakah di UNY itu 60%, 40% skalanya atau berubah begitu, Mas? Terima kasih. Baik. Kalau untuk komponen persentase tadi dari rapot ataupun dari nilai mata kuliah yang mau diambil itu mohon maaf Bu, untuk spesifikasinya saya belum dapat kabar. Yang jelas dari kalau SNBP dari prestasi rapot itu yang saya dengar ini kalau di ONJ, jadi nilai itu harus paling enggak minimal dari semester 1 sampai 5 itu biasa, start biasa. Kalau nggak bisa naik ya, tapi kalau bisa naik alhamdulillah. Jangan sampai ada yang naik turun itu jangan. Itu. Kemudian kalau untuk tadi Bu, lintas jurusan komponen itu kan jadi salah satu komponen Ibu. Misal kalau mau ambil, jadi anak IPS mau ambil otomotif gitu kan juga nggak ada pelajarannya Bu. Ya, itu juga nggak bisa menjadikan pertimbangan di nilai itu. Jadi biasanya tetap rata-rata nilainya. Jadi nilai-nilai rapotnya itu rata-ratanya berapa. Nah itu kita ambil yang tertinggi dan kalau bisa ya, kalau yang untuk SNBP nanti Ibu bisa disiapkan itu satu dengan yang lainnya, jangan sampai milih di prodi yang sama dan tidak saingan sama temennya sendiri. Itu. Kemudian ada tipsnya ini biar belajarnya semangat ya, biar bisa diterima di UNJ. Nah, sudah disampaikan Ibu juga sebenarnya tadi. Fokusnya untuk pendaftaran perguruan tinggi, jadi biar bisa lanjut perguruan tinggi. Nah, top, benar top untuk UAS UN nanti dulu. Karena biasanya gitu Bu, yang ngapunten biasanya anak-anak itu terlena dengan persiapan lulusnya, ujian akhir sekolah, ujian nasional. Lupa dengan mau ngapain kita setelah lulus. Gitu loh. Lupa dengan itu. Nah, adik-adik saya kasih ini adik-adik ya Bu ya. Saya kasih clue-nya ya. Nanti kalau mau lulus ujian sekolah ujian nasional, insya Allah ada yang bantu. Gitu ya. Insya Allah ada yang bantu. Tenang. Dijamin lulus 100%. Gitu ya. Jadi jangan terpaku fokus di ujian akhir sekolah, ujian nasional. Nanti terlena di situ udah. Padahal di situ istilahnya tingkat kelulusan itu insya Allah 80% itu udah kita lepas tangan. Gitu. Yang jelas ya itu tadi, fokus untuk belajar menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, fokus untuk hafalan Qur'annya. Ya? Ada tambahan lain? Gitu?